Sebuah gol tipis 1-0 atas Lazio di Serie A cukup untuk membawa Rossoneri pulang dengan 3 poin, namun kemenangan itu tidak datang tanpa drama. Di menit-menit akhir, tensi memuncak. Sorakan publik, keputusan VAR, dan protes yang menggelegar membuat satu nama kembali jadi sorotan, Massimiliano Allegri. Pada momen paling panas itulah, Allegri akhirnya menerima kartu merah. Beberapa kata keras yang ia lontarkan ke wasit Giuseppe Cholu, sebuah luapan dari keputusan VAR terkait kemungkinan penalti Lazio setelah bola mengenai tangan Strahinja Pavlovic, membuatnya diusir. VAR tidak memberi hukuman, insiden itu dinilai bukan handball. Namun emosinya berbuah konsekuensi. Kini, Allegri harus menepi. Minimal satu laga ia absen, menunggu komite disiplin merampungkan laporan lengkap. Hukuman itu membuatnya dipastikan tak mendampingi Milan pada duel terdekat melawan Torino, Senin, 8 Desember. Tapi kisah Milan tidak berhenti di situ. Setiap kali Allegri tak bisa berdiri di tepi lapangan, satu sosok selalu maju ke garis depan, Marco Landucci. Tangan kanan Allegri ini bukan sekadar asisten pelatih. Ia sudah 3 kali mengambil alih komando musim ini, melawan Bari di Coppa Italia, Udinese di Serie A, dan Lecce di Coppa Italia. Dan hasilnya? Sempurna. Milan menang 2-0 atas Bari. Milan menang 3-0 atas Udinese. Milan menang 3-0 atas Lecce. Dalam setiap kesempatan itu, Landucci membuktikan satu hal, ritme permainan Milan tetap hidup. Bahkan ketika Allegri tak ada di pinggir lapangan. Ia menjalankan rencana Allegri dengan presisi, menjaga intensitas, menjaga karakter tim. Absennya Allegri memang bukan kondisi ideal bagi Milan, terutama di tengah jadwal padat dan tekanan untuk menjaga konsistensi. Namun catatan positif bersama Landucci menunjukkan Milan tidak kehilangan arah. Justru, setiap kali sang asisten memimpin, Rossoneri tampil efisien, rapih, dan mengendalikan pertandingan. Kini, ujian berikutnya menanti Torino. Milan membutuhkan stabilitas. Mereka butuh menjaga momentum setelah kemenangan atas Lazio. Dan sekali lagi, Landucci akan memegang kendali dari area teknis. Di tengah semua dinamika ini, satu cerita kecil tapi penting muncul. Ketidakhadiran Allegri bukan akhir dunia bagi Milan. Dengan fondasi permainan yang kuat dan asisten pelatih yang dapat dipercaya, Rossoneri punya peluang besar untuk tetap berada di jalur stabil pada fase penting musim ini. Kemenangan atas Lazio menjadi penanda bahwa Milan masih punya taji, dan meski badai kecil menghampiri, arah angin belum berubah. Milan tetap solid. Milan tetap fokus. Dan mungkin untuk sementara waktu, Milan tetap Landucci S Milan. Di tengah sorak dan gelombang tekanan di San Siro, AC Milan kembali menunjukkan wataknya sebagai penantang serius Scudetto. Kemenangan tipis 1-0 atas Lazio pada pekan ke-13 Serie A 2025-2026 mungkin tidak semewah derby sebelumnya, tetapi justru disinilah karakter Rossoneri diuji. Saat pertandingan berjalan ketat, keras, dan penuh intrik. Setelah membantai Inter pada laga sebelumnya, Milan datang dengan harapan melanjutkan tren positif. Namun Lazio membuat segalanya jauh dari mudah. Duel berlangsung rapat, tensi tinggi, dan kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang bersih. Milan butuh momen khusus, dan momen itu datang dari kaki sang seniman Chaos, Rafael Leao. Leao, pemecah kebuntuan di tengah kekacauan. Di babak pertama, kemitraannya bersama Christopher Nkunku terlihat compang-camping. Kurang chemistry, minim koneksi, dan beberapa serangan Milan gagal berkembang. Tetapi Leao adalah tipe pemain yang tidak perlu banyak ruang untuk menghancurkan pertahanan lawan. Memasuki babak kedua, ia berubah. Lebih agresif, lebih berani, lebih efektif.
Pada menit ke-51, penempatan posisi brilian dan penyelesaian dingin darinya akhirnya memecah kebuntuan. San Siro bergemuruh. Setelah gol itu, Leao terus bekerja, pressing, menggiring bola, bahkan menciptakan peluang lain yang memaksa kiper Lazio bekerja keras. Dengan 6 gol dan 1 assist dari 10 laga, Leao perlahan kembali ke wujud terbaiknya. Kontroversi di ujung laga, ketika Milan mencoba mengunci kemenangan, drama hadir. VAR memeriksa potensi handball Pavlovic. San Siro menahan napas, pemain memprotes, dan benang emosi makin menegang. Namun keputusan akhir berpihak pada Milan. Tidak ada penalti untuk Lazio. Di balik kekacauan itu, ada satu sosok yang berdiri kokoh, Matteo Gabbia. Matteo Gabbia kembali menjadi pilar utama Milan. Bacaan permainan yang matang, tackle bersih, dan intervensinya yang mencegah Isaksen berduel 1 lawan 1 dengan Maignan menjadi momen krusial. Selain bertahan, ia juga memimpin, selalu bereaksi cepat saat keputusan kontroversial muncul. Berkat dirinya, Lazio hampir tak punya peluang berbahaya. Tengah Milan, menang duel, hilang ketajaman, meski unggul secara fisik, trio gelandang Milan tampil kurang rapi. Modric kelelahan dan sering salah umpan. Rabiot aman tapi tidak progresif. Fofana ikut dalam proses gol, tetapi performanya masih naik turun. Lari panjangnya yang viral menjadi gambaran musimnya. Penuh potensi, minim eksekusi. Nkunku, peluang yang terbuang, absennya Jimenez dan Pulisic membuka jalan bagi Nkunku, namun ia kembali tampil mengecewakan. Hampir tak terlihat di babak pertama, sedikit membaik di babak kedua, tetapi tetap jauh dari standar pemain 37 juta euro. Kondisi fisiknya yang masih tertinggal menjadi alarm besar. Publik Milan mulai kehilangan kesabaran. Maignan, dari kritik ke penopang harapan, Maignan kembali menemukan bentuk terbaiknya. 2 menit setelah kick-off ia membuat penyelamatan penting, dan sejak itu tampil stabil seperti ketika menggagalkan penalti Inter. Dengan pertahanan yang lebih solid, ia membuktikan diri layak mendapatkan perpanjangan kontrak. Kemenangan ini memang tidak gemerlap. Tetapi kemenangan seperti inilah yang menempa mental juara. Dengan Leao sebagai pemecah kebuntuan, Gabbia sebagai dinding kokoh, dan Maignan sebagai penjaga harapan, Milan terus menjaga momentum menuju fase krusial musim ini.